Waalaikumsalam Indri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa nodong Danov untuk masuk ke konten YouTube Farmasi Unan. Tenang aja, pertanyaannya asik-asik. Siap. Sengaja nggak pakai skrip. Pertanyaan pertamanya mungkin, kenapa Danov milih farmasi? Dulu kenapa milih farmasi itu? Diceritanya dulu ada keluarga gitu yang menceritakan. Jadi apoteker itu enak. Kebetulan ini mencontohkan apoteker di Kimia Farma. Oke. Jadi ayolah. Di waktu itu milih kuliah tuh pilihan pertama itu dulu teknik sipil, pilihan kedua farmasi. Lolosnya farmasi. Itu pilihan gue. Menyesal nggak? Enggak. Karena? Enggak. Karena memang ternyata farmasi itu dunianya luas. Dan kemudian banyak hal ternyata yang farmasi itu kan mempengaruhi kehidupan manusia. Yes. Jadi enggak menyesal. Nggak menyesal. Berarti banyak manfaat, banyak berkah, banyak inspirasi yang didapat dari dunia farmasi. Boleh diceritakan satu aja yang paling menggugah dan akhirnya menyadari, oh ini pilihan yang tepat. Sebenarnya kalau kini kan enggak banyak menekuni bidang farmasi itu secara praktisi. Oke. Tapi lebih banyak dalam bidang pengelolaan sumber dayanya. Oke. Sehingga memang banyak berkahnya, kemudian banyak yang semakin tahun semakin banyak yang harus dipahami dari hulu sampai ke hilir, dari mulai proses pendidikannya sampai ke proses yang ditampai ke rajo, kemudian pengembangan karirnya kini ke depan kan. Oke. Dan farmasi itu termasuk alun begitu maju sana untuk Indonesia. Berarti yang harus diimprove adalah supaya kita jadi better farmasis dalam tanda kutip. Kompetensinya. Kompetensinya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu apoteker itu kompetensinya berkembang. Cuman alun ada pengakuan untuk sertifikasi. Kan orang paling sertifikasi 5 tahun itu kan ya sertifikasi sebagai apoteker general. Seharusnya kan diakui misalnya. Banyak kan artinya kalau lihat contoh patang dia Danov hadir ke resepsi suatu apoteker Beminantu dan hadir kebetulan semeja makan itu ada ibu-ibu apoteker, suaminya apoteker, anaknya apoteker. Wow. Dan si ibu itu apoteker di industri farmasi, anaknya pun di industri farmasi. Tapi si ibu itu sampailah punya anaknya lah kerja di perusahaan farmasi, gelarnya masih apoteker. Padahal mungkin ini itulah masteri. Tapi lo ada pengakuan. Maka gini dan aku berupaya lo di HI akan membuat skema pengakuan itu dan itu diakui oleh pemerintah. Sehingga orang samalah. Jadi kadang-kadang kami memperbandingkan itu misalnya bantuan. Misalnya ada orang sama-sama tamat SMA, sama-sama lulusan kelas SMA, Cia masuk farmasi, Cia masuk kedokteran. Tapi kemudian yang di kedokteran ia berkembang sekitar 32 tahun kemudian inilah subspesialis. Yang farmasi indah, yang farmasi gelarnya tetap cuma apoteker. Tidak ada penambahan gelarnya kan. Padahal mungkin kemampuannya lah sama aja orangnya subspesialis untuk kategori farmasi. Oke. Missing linknya Missing di mana linknya itu? tuh mungkin dulu kebutuhan tuh mungkin nado, mungkin dulu persaingan ada begitu banyak. Nah, kini dengan lulusan apoteker sekitar 7.000 per tahun, nah itu mungkin akan menyebabkan persaingan semakin meningkat. Berarti orang kalau antara apoteker kalau ingin bersaing ya kompetensinya tentu harus ada perbedaan signifikan. Oke. Mungkin di luar keilmuan farmasi itu sendiri, area kompetensi apa yang urgent, skill apa yang urgent untuk diimprove terutama dari para alumni farmasi Unan? Oh iya, kalau sebenarnya kalau farmasi Unan itu untuk skill untuk sosialnya kan bagus ya, sosialnya bagus. Jadi mungkin apakah yang
perlu tuh mungkin kalau apa ya, sananya nggak banyak kekurangan mungkin ya, cuma mungkin dalam membangun jaringan mungkin networking terus alumni itu yang memang harus lebih bagus. Kalau untuk kompetensi nggak diragukan. Yes, setuju. Untuk networkingnya harus lebih banyak ditingkatkan. Oh iya, jadi kawan-kawan harus ngapain supaya bisa punya networking yang bagus? Nah mungkin awal mungkin secara rutin misalnya mengadakan event job talent mungkin, atau alumni bisa ambil semacam semacam bidang jasa untuk job talent. Itu kan sangat bantu Oke. untuk networking. Oke, semoga banyak alumni yang dengar nih, kita bikin job talent, bikin eksibisi yang sifatnya membuat talent-talent yang sesuai bisa bergabung di tempat yang tepat. Ya kan, Iya. Right man on the right place itu yang paling ideal ya, udah ya. Betul. Oke, udah boleh satu statement tentang posisi organisasi profesi IAI dari kacamata pribadinya Danov. Kita ada di mana? IAI ada di mana? Kalau untuk posisi sekarang sebenarnya ya itu sangat dihargai oleh organisasi profesi yang lain. Makanya Patang tuh Danov mengambil posisi bersama-sama dengan organisasi profesi yang lain. Bukan hanya menunjukkan sikap. Sebenarnya kenapa IAI menunjukkan sikap bersama dengan profesi lain itu karena pertama IAI memang dari awal niatnya itu berdasarkan keputusan Kongres itu inginnya undang-undang itu undang-undang kefarmasian, bukan undang-undang kesehatan yang omnibus law. Sementara ya, yang lain pun jadi kepentingannya tujuannya sama tapi cara yang mereka alami berbeda. Kalau sampai profesi yang lain mereka tidak setuju undang-undang mereka dicabut. Nah kalau IAI kan pengen undangnya tidak ingin undang kesehatan tapi undang-undang spesifik. Jadi kan persamaan kebutuhan itu yang menyebabkan kami jadi satu. Alhamdulillah kawan-kawan dari IDI, PPNI, IPI, PDG itu menghargai sikap organisasi IAI, bersama-sama mereka menunjukkan kolaborasi gitu. Oke, memang kolaborasi profesi akan sangat menguntungkan bagi pasien tentunya Iya, ya. untuk ke depan. Oke. Danov, kalau misalnya Danov dikasih kesempatan lulus farmasinya, lulus apotekernya di tahun 2023 ini, apa hal pertama yang akan Danov lakukan? Kan Danov mundur tuh kan, Iya. udah beberapa dekade yang lalu. Tapi kalau misalnya tahun 2023 ini, apa yang Danov lakukan pertama kali? Saudara persen gitu ke dia lulus. Melakukan introspeksi diri, kira-kira minatnya kemana? Apakah ke industri ataukah ke distribusi atau pelayanan? Kalau dia yakin itu kerja itu kalau perlu misalnya magang dengan serius untuk mendapatkan kompetensi lebih. Saya waktu di kampus kan kompetensi itu masih dasar. Ya. Saya ingin serius industri ya serius lagi industri. Jadi bukan sekedar untuk dapet gitu, tapi memang harus serius membangun karir dari nol. Serius dari membangun karir dari nol. Saya banyak dan melihat yang sukses-sukses memang ini serius membangun karirnya dari nol. Tidak seluruh apoteker itu bisa di apotek. Di apotek itu harus punya dua kemampuan melayani, kemampuan kalau orang awak sudah pas sekali, kemampuan berdagang. Kalau nak punya kemampuan untuk melayani orang, nak punya skill untuk berdagang, mungkin bisa di apotek. Gitu. Nah, demikian juga misalnya kayak yang di industri itu kan biasa orang-orang yang tertib dengan SOP segala macam. Jadi ada apa istilahnya? Jadi keinginannya dalam hatinya itu sangat cocoknya di mana? Itu dulunya pastikan, dan itu kan bisa dapatkan waktu selama 1 tahun ikut pendidikan profesi apoteker. Inilah tahu tuh sananya, oh ini rasa hatinya lebih pas di situ. Dan dari situnya harus kajian untuk dapatkan ilmu. Makanya sananya ya itu ingin apoteker lulus itu disertifikasi sesuai dengan keinginan hatinya itu gitu. Sehingga nanti
karir. Jadinya nggak buang waktu. Oke. Nggak buang waktu. Oke. Tanyakan supaya tidak tersesat. Nah, ya sampai tersesat sekian tahun Baru menyadari bahwa gitu. ternyata potensi karirku tidak di sini. Betul kan gitu. Danau, terima kasih sudah Sama-sama. menunjukkan sisi lain kepada audiens YouTube kita. Insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat. Amin, Indri amin. sendiri juga dapat sedikit pencerahan tentang sesuatu hal. Iya. Jayalah terus farmasi Indonesia ya Amin, Danau. amin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indri. Sama-sama Danau. Sama-sama.